Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Indria dengan NIM 902001249195. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem ekonomi. Adapun jenis sistem ekonomi yang pertama itu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang paling sederhana. Cara penyelesaian masalah didasari oleh kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat secara turun-temurun. Hasil produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari alias tidak diperjualbelikan. Masyarakat hanya mengandalkan tenaga dan sumber daya alam seadanya, tanpa bantuan teknologi canggih. Adapun ciri-ciri sistem tradisional: 1. Tidak ada rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumen. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan barter. Yang kedua, belum adanya teknologi untuk menghasilkan suatu barang. Yang ketiga, teknik produksi dilakukan secara sederhana seperti bertani, berkebun, dan berburu. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Meskipun sederhana, sistem ekonomi tradisional memiliki beberapa keuntungan, yaitu tidak adanya eksploitasi sumber daya alam maupun tenaga manusia. Hal ini disebabkan karena masyarakatnya enggan mencari keuntungan melainkan hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peluang terjadinya konflik antar masyarakat pun kecil. Sedangkan kekurangan sistem ekonomi tradisional adalah terbatasnya hasil produksi, pertumbuhan ekonomi melambat, serta barang yang tidak senilai ketika melakukan barter. Yang kedua itu sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal atau pasar merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Berbeda dengan sistem ekonomi tradisional yang hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan sistem ekonomi liberal adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Peran pemerintah cuma sebagai pengawas, bahkan hampir tidak ada. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal: yang pertama itu masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja yang bebas menentukan bidang usaha mereka, dan golongan penerima kerja yang bebas memilih pekerjaan yang mereka inginkan. Yang kedua, masyarakat diberi kebebasan untuk membeli alat produksi menggunakan uang pribadi. Yang ketiga, timbul persaingan antar masyarakat. Yang keempat, peran pemerintah sangat minim. Yang kelima itu kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan kondisi pasar. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi liberal, seperti yang dikatakan di awal, negara memberi kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan roda perekonomian. Masyarakat yang berperan sebagai produsen bebas berinovasi untuk menciptakan produk. Di sisi lain, masyarakat yang menjadi konsumen memiliki banyak opsi barang yang berkualitas. Akan tetapi, sistem ekonomi pasar juga berdampak buruk bagi sebagian pihak, khususnya mereka yang tidak memiliki modal banyak. Penjual dengan modal sedikit bisa kalah dengan pengusaha bermodal tinggi. Mereka akan kalah dari segi kualitas, produktivitas, bahkan sulit membuat promo karena menghindari kerugian. Yang ketiga itu sistem ekonomi komando. Nah, kalau sistem ekonomi komando merupakan kebalikan dari sistem ekonomi liberal. Pemerintah menguasai sumber daya alam dan modal untuk menggerakkan roda perekonomian di suatu negara. Merekalah yang menentukan barang apa yang bakal diproduksi, cara pendistribusian, harga jual, bahkan pekerjaan. Tujuan sistem ekonomi ini adalah memenuhi kebutuhan bersama. Sistem ekonomi itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.